IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. Peluncur rudal diserang Amerika Serikat dan Israel. Iran membalas dengan menunjukkan video peluncuran rudal. Amerika Serikat dan Israel berusaha melumpuhkan kekuatan Iran dengan menyasar peluncur rudal di sejumlah lokasi tersembunyi. Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Petang akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya, jadi Kompas TV independen terpercaya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ERGC mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balasan terhadap sasaran target vital dan strategis Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan pada Selasa waktu Iran, Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang ke-37 serangan telah diluncurkan. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Albiyah mengatakan bahwa serangan ini merupakan serangan respons langsung terhadap pemboman depot minyak Iran di Tehran dan Al-Bors.
دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sirine bunyi adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Tidak ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan ini. Di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, militer AS kembali merilis video peluncuran rudal. Militer Amerika Serikat meluncurkan dan merekam video peluncuran misil dari kapal perusak USS Frank Patterson Jr. saat sedang berlayar di Laut Arab. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meningkatkan perang dengan Iran jika negara tersebut memblokir pengiriman minyak dari Timur Tengah. Amerika Serikat terus menargetkan kapal perang milik Angkatan Laut Iran. Hari ini seperti dilansir Pusat Komando Amerika Serikat, serangan menyasar kapal perang Iran. Rekaman tidak mengungkap lokasi serangan. Dalam pernyataannya, Amerika Serikat menyatakan serangan untuk mencegah kapal perang Iran mengganggu pelayaran internasional. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa lebih dari 50 kapal Angkatan Laut Iran Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari selusin kapal Iran yang memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz Selasa waktu setempat. Merespons hal itu, Iran bersumpah untuk memblokir ekspor minyak di kawasan itu dengan mengatakan tidak akan mengizinkan bahkan 1 liter pun untuk dikirim ke musuh-musuhnya. Militer Amerika Serikat merilis video 16 kapal Iran dihancurkan setelah Trump mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak segera menyingkirkan ranjau di Selat Hormuz. Amerika juga mengancam akan melakukan serangan yang lebih intens. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Pernyataan Menhan Amerika Serikat itu berbeda dengan sinyal yang disampaikan Trump bahwa perang akan segera berakhir. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazim Garibabadi, mengatakan bahwa akhiri konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan mungkin terjadi setelah ada jaminan bahwa tindakan atau serangan demi serangan tidak akan terulang. Selain itu, ia bilang Iran tidak melakukan agresi namun membela diri dan penghentian perang ada di tangan Iran.
توقف جنگ دست جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، حتی اونها متوقف بشوند، تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران هست در این زمینه، چون اونها تجاوز کردن، اونها حملات مسلحانه انجام دادن. ما باید در واقع موقعی متوقف بشویم که بتونیم احساس بکنیم یا تضمینی داشته باشیم که این اقدامات تجاوزکارانه مجددا روی نمیده و اونها مسئولیت اقدامات خودشون رو باید بپذیرند. Hingga beberapa jam lalu, serangan gabungan Amerika Serikat Israel masih menghantam kota Teheran, Iran. Sedikitnya 6 warga Iran meninggal dalam serangan itu. Saudara, dampak serangan udara Amerika Serikat dan Israel di ibu kota Iran, Teheran, menimbulkan sejumlah kerusakan dan korban jiwa. راکت اصابت کرده و دقیقاً وسط خیابونه. Kerusakan terlihat dari lapangan Resalah Teheran pasca serangan udara lanjutan ke ibu kota Iran. Dari video rekaman organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah menunjukkan ada 6 jenazah korban yang dievakuasi pasca serangan ke Teheran. Serangan gabungan Amerika Serikat Israel telah menewaskan setidaknya 1.230 orang di Iran sejak perang dimulai pada akhir Februari, menurut para pejabat. جاده هم خودرو عبوری بوده که پیکر هنوز داخلش هست. هنوز پیکر داخلش هست، خارج نشده. Kerusakan lain di Teheran terjadi di Jalan Raya Martir Bagheri pasca serangan rudal Amerika Serikat. Jalan rasa dan sejumlah infrastruktur rusak. Sejumlah orang terluka dan 4 orang tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. شما اینجا کدوم ماشین بودین؟ چی شد دقیقاً؟ میرفتیم یه دفعه من نفهمیدم یه موجی اومد گرفتی که ما رو هم گرفت. اینجا اتوبان Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih terus terjadi hingga hampir 2 pekan. Situasi keamanan di Iran jadi pertimbangan yang membuat pemerintah melalui Kemlu mengevakuasi 32 WNI di Iran dalam 2 tahap. Perjalanan menuju tanah air cukup panjang. Dari Teheran, Iran, WNI harus terlebih dahulu menempuh jalan darat selama lebih dari 10 jam menuju Azerbaijan. Keputusan penggunaan jalur evakuasi darat dari Azerbaijan diambil karena berdasarkan kajian jalur darat menuju Baku dinilai sebagai rute paling aman bagi warga sipil. Selanjutnya, proses pemulangan ke Indonesia dari Baku menggunakan pesawat terbang. Mereka berangkat pada 9 Maret sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Warga negara Indonesia di Iran bercerita bagaimana suasana mencekam sempat terjadi saat mereka berada di KBRI Teheran karena suara ledakan bom terasa dekat dan sering terdengar. Namun, 22 WNI akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa. Sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar. Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata dubes sementara nggak usah dulu. Nah, subuh kami baru berangkat.
sekitar 9 jam sampai ke perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Pemerintah terus memonitor perkembangan keamanan di Timur Tengah sampai saat ini untuk memastikan keselamatan WNI. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak hanya kapal perang Iran yang menjadi target serangan, peluncur rudal Iran juga dihancurkan militer Amerika Serikat. Rekaman yang dilansir hari ini menunjukkan serangan terhadap apa yang diklaim Amerika Serikat sebagai kendaraan militer. Tanggal dan lokasi pasti terkait dengan serangan dalam video itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat mengatakan lokasi peluncur rudal yang dihancurkan berusaha disembunyikan Iran. Selain Amerika Serikat, Israel juga menyasar peluncur rudal yang dimiliki Iran. Dalam video yang dirilis kemarin, militer Israel tidak menyebut lokasi dan waktu serangan. Serangan Israel tampak menyasar peluncur rudal Iran yang di tengah bergerak di jalan. Saudara, Garda Revolusi Iran melarang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Sejumlah tempat pengisian BBM di Hanoi, Vietnam dipadati pembeli setelah harga BBM mengalami kenaikan signifikan. Panik buying tidak terhindarkan imbas konflik Timur Tengah yang masih terjadi. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Garda Revolusi Iran melarang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Sejak serangan 28 Februari lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz juga terganggu. Padahal Selat Hormuz adalah jalur terpenting distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia ke sejumlah negara di dunia dan kini Iran mengancam akan melarang ekspor minyak. سردار ناینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه Sementara itu, pengisian bahan bakar minyak di Hanoi, Vietnam dipadati pembeli setelah harga BBM mengalami kenaikan signifikan. Panic buying tidak terhindarkan imbas konflik Timur Tengah yang tengah terjadi. Antrian sepeda motor dan mobil terjadi di sejumlah tempat pengisian BBM di Hanoi. Sebagian SPBU tutup akibat kehabisan pasokan. Harga BBM di Hanoi mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, yakni menjadi 29.120 dong Vietnam per liter atau sekitar Rp18.713 per liternya. Setidaknya ada 7 SPBU di Hanoi telah membatasi penjualan di tengah kekurangan pasokan BBM. Dilansir FPTN, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh telah menghubungi rekannya di Kuwait, Qatar, dan UAE untuk mengamankan pasokan BBM tambahan. Pemerintah Vietnam juga mengimbau penerapan pengaturan kerja dari rumah untuk menghemat pasokan BBM di negara Vietnam. Thì cái việc này khiến cho cái giá xăng dầu không chỉ riêng ở Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Thì đây là lần đầu tiên mà mình phải xếp hàng đổ xăng lâu như thế này.
Mình đứng đây từ lúc 6:30 và bây giờ như hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa được đổ. Thì mình mong muốn là đợt này trong cây xăng này mình được đổ đầy bình, không như một số. Pemimpin Kuwait menegaskan tidak akan membiarkan negara manapun mengancam wilayahnya termasuk Iran. Pemerintah Kuwait akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan warganya. Emir Kuwait Sheikh Michal menyatakan tidak akan menoleransi pihak manapun yang mengancam keamanan wilayahnya, termasuk menyerang gedung pemerintahan dan bandara di Kuwait. Ia menekankan pemerintah Kuwait akan membela diri berdasarkan hukum internasional. Sheikh Michal juga mengecam serangan yang menargetkan negara-negara Teluk lain. Ia menekankan telah berulang kali menempuh jalur diplomatik agar negaranya tidak menjadi sasaran serangan oleh negara tetangga. لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية. Saya merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Dalam pertemuan ini, Megawati mengucapkan selamat atas penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru menggantikan mendiang ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Ini adalah surat kerja saya, merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai ya ini menunjukkan bahwa saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pemberlakuan status siaga 1 untuk menguji kesiapan personel di lapangan. Meski begitu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terkait status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut instruksinya dalam status siaga 1 merupakan hal yang biasa. Ia menambahkan status itu adalah bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel sekaligus peralatan merespons kondisi bencana maupun yang lainnya. Namun, saat ditanya apakah penetapan status siaga 1 berkolerasi dengan perang di Timur Tengah, Panglima tidak menjawab. Nah sekarang Indonesia statusnya siaga 1 Pak? Ya kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Jadi hal yang biasa. Bukan karena adanya eskalasi konflik di Timur Tengah Pak berarti? Oke, terima kasih ya. Ramai konvoi kendaraan taktis di Monas itu dikaitkan dengan status ya itu menguji kesiapsiagaan personel dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung kan, apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. 1 Brigade Korps Marinir Jawa Tengah
Meski Panglima TNI menyebut status siaga 1 sebagai hal yang biasa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD justru menilai alasan pemberlakuan harus dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Mahfud juga membandingkan demonstrasi besar di era Presiden Jokowi, ia dan jajarannya tak sampai menerapkan status siaga 2 untuk personel TNI. Ini kalau belum ada 2-nya sudah 1, ini kan kita tidak tahu alasannya, kan tidak diumumkan karena apa gitu. Kalau alasannya misalnya, wah ini mau ada demo besar-besaran gitu, masa sampai siaga 1? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran, beberapa kali. Tapi enggak sampai siaga 2 aja enggak. Kalau perlu diumumkan tuh kewajiban konstitusional. Rakyat Indonesia berhak mendapat informasi yang sejelas-jelasnya, kan ada tuh di pasal 18F kan, sudah ada itu. Mendapat informasi, menyampaikan informasi, menganalisis gitu. Nah, kecuali ada sesuatu yang akan membahayakan, karena informasi itu ada yang dirahasiakan dulu, ada yang langsung dibukakan. Itu presiden lah yang tahu. Sebelumnya, polemik penerapan status siaga 1 oleh Panglima juga dipertanyakan urgensinya oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengaku DPR tengah meminta masukan dari berbagai kalangan untuk menguji penetapan siaga 1 TNI tidak bertentangan dengan konstitusi. Kan saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sebelumnya, pada 1 Maret lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menetapkan status siaga 1 melalui telegram Panglima TNI nomor TR283/2026. Hal itu sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah usai Amerika bersama Israel melancarkan serangan ke Iran. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan belum akan mengubah APBN menyusul masih berfluktuasinya harga minyak dunia. Purbaya memastikan APBN masih mampu menahan kenaikan harga minyak yang sempat menyentuh $100 Amerika Serikat per barel usai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Purbaya menekankan pengubahan alokasi anggaran dalam APBN tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia tidak ingin pengubahan anggaran dilakukan terburu-buru tanpa analisis yang tepat. Kalau kita memastikan pertumbuhan ekonomi bagus, uang di sistem cukup, dan BI mungkin monitor keadaan nilai tukar seperti apa. Jadi kerjasama yang erat antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kalau kompak seperti ini, nggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia. Nggak bisa sekarang ini besok berubah lagi, sekarang ini besok berubah lagi. Capek lah gue kerjanya rubah-rubah anggaran terus. Jadi kita pastikan seperti apa gerakannya. Setelah pasti baru kita adjust semuanya. Sebulan itu waktu yang cukup berarti Pak? Saya pikir cukup, sekarang aja berubah-ubah kan. Terkait cadangan BBM nasional di tengah perang, pemerintah mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Menurutnya, cadangan BBM nasional saat ini masih mencukupi dan distribusi terus berjalan. Selain itu, Bahlil menegaskan pasokan energi Indonesia tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah. Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup. Jadi yang dimaksud dengan 21 hari sampai dengan 25 hari itu adalah storage kita, tetapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita kan jalan terus dan impor kita kan nggak ada masalah. Apalagi di Timur Tengah itu kita cuma mengimpor crude, minyak mentahnya. Sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri. Jadi harusnya nggak perlu ada sampai begitulah ya.
Adu kekuatan udara AS Israel dengan Iran tak hanya diisi jet tempur, melainkan juga kekuatan drone dan rudal. Setelah hampir 2 minggu berlangsung, bagaimana kekuatan udara Iran dalam mengimbangi AS dan Israel? Gelombang serangan rudal dan drone Iran dalam operasi True Promise 4 terus berjalan dengan target Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Salah satunya adalah gelombang serangan rudal ke-29 yang dilakukan tak lama setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Juru bicara Garda Revolusi Iran, Mohammad Naini, menyebut mereka siap untuk berperang skala besar dan penuh selama 6 bulan. Pasukan elit Iran telah menargetkan lebih dari 200 lokasi yang terkait dengan pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارند. Tidak hanya rudal, persenjataan Iran juga mengandalkan serangan drone. Drone andalan Iran yang paling ikonik saat ini adalah Shahid 136. Drone ini didesain untuk serangan satu arah. Drone juga sulit dideteksi radar karena ukurannya dan mampu terbang ratusan kilometer menghantam target dengan hulu ledak sekitar 40 hingga 50 kg. Drone sering dijuluki sebagai AK-47 udara karena biaya produksinya yang murah namun sangat efektif dalam perang asimetris. Begitu efektif hingga Amerika Serikat dilaporkan mengembangkan tiruannya. Jenis drone lain yang juga jadi andalan Iran adalah Mohajer 10. Jangkauan drone ini hingga 2000 km, memungkinkan serangan ke target strategis yang sangat jauh. Drone juga mampu bertahan di udara hingga 24 jam dan dapat mengangkut bahan peledak hingga 300 kg dengan 2 kali lipat kapasitas pendahulunya Mohajer 6. Drone juga digunakan dalam operasi militer Amerika Serikat ke Iran, Operation Epic Fury. Salah satunya adalah LUCAS, Low Cost Unnamed Combat Attack System. Ini adalah senjata terbaru AS dalam serangan ke Iran. Drone kamikaze sekali pakai yang dirancang dengan teknik reverse engineering yang ditiru dari drone Shahid 136 milik Iran. Drone digunakan untuk serangan presisi berbiaya rendah terhadap infrastruktur militer, situs rudal, dan pangkalan Angkatan Laut Iran. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai, Iran sudah mempersiapkan diri dengan rudal dan drone-nya untuk perang dalam jangka waktu lama, sementara Amerika cenderung mengandalkan serangan besar-besaran sehingga perang tak berlangsung lama. Sebenarnya sudah mempersiapkan ini cukup lama. Ketika perang 12 hari, mereka sudah mempelajari strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Dan hari ini, kesiapan itu tentu dari logistik yang mereka miliki. Dengan konsepsi swarming yang sangat presisi dan juga serangan rudal yang sangat tepat. Amerika tentu tidak bisa. Amerika hanya maksimal, ya mungkin hanya 2 minggu dari sekarang. Maka serangan yang besar-besaran dengan kekuatan yang dan teknologi yang baru bisa saja akan keluar. Mungkin opsi bom yang jauh lebih mengerikan belum kita bayangkan bisa saja dipakai untuk langsung melemahkan pusat pertahanan dari Iran itu sendiri. Konfrontasi drone antara Iran dan Amerika Serikat bukan lagi sekedar simulasi, melainkan babak baru dalam sejarah peperangan modern. Di balik adu canggih teknologi perang, stabilitas kawasan Timur Tengah tetap menjadi taruhan utamanya. Pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik rezim Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir.
Dalam membalas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran mengerahkan rudal dan drone. Drone Iran digunakan untuk menyasar sejumlah area strategik, salah satunya depo BBM Israel di kota Haifa. IRNA News Agency melaporkan kawasan pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik rezim Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. Serangan dengan drone juga pernah diluncurkan Iran dan sejumlah negara Teluk usai serangan Israel yang terjadi pada 28 Februari yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Sirena berbunyi di seluruh kota Haifa ketika pesawat pencegat Israel terlihat mengejar rudal Iran. Rentetan serangan terbaru muncul setelah Iran menunjuk putra Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi. Sebelum pengumuman tersebut, Israel mengancam akan menargetkan siapapun yang terpilih. Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan lebih dari selusin kapal Iran yang memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz Selasa waktu setempat. Merespons hal itu, Iran bersumpah untuk memblokir ekspor minyak di kawasan itu dengan mengatakan tidak akan mengizinkan bahkan 1 liter pun untuk dikirim ke musuh-musuhnya. Militer Amerika Serikat merilis video 16 kapal Iran dihancurkan setelah Trump mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak segera menyingkirkan ranjau di Selat Hormuz. Amerika juga mengancam akan melakukan serangan yang lebih intens. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Pernyataan Menhan Amerika Serikat itu berbeda dengan sinyal yang disampaikan Trump bahwa perang akan segera berakhir. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazim Garibabadi, mengatakan bahwa akhiri konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan mungkin terjadi setelah ada jaminan bahwa tindakan atau serangan demi serangan tidak akan terulang. Selain itu, ia bilang Iran tidak melakukan agresi namun membela diri dan penghentian perang ada di tangan Iran. توقف جنگ دست جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد حتی اونها متوقف بشوند تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران هست در این زمینه، چون اونها تجاوز کردن، اونها حملات مسلحانه انجام دادن. ما باید در واقع موقعی متوقف بشویم که بتونیم احساس بکنیم یا تضمینی داشته باشیم که این اقدامات تجاوزکارانه مجددا روی نمیده و اونها مسئولیت اقدامات خودشون رو باید بپذیرند. Hingga beberapa jam lalu, serangan gabungan Amerika Serikat Israel masih menghantam kota Teheran, Iran. Sedikitnya 6 warga Iran meninggal dalam serangan itu. Baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama ngotot tidak mau menyudahi perang. Belum lagi negara sekutu Amerika Serikat seperti Australia sudah mengirimkan bantuan alat perang untuk Amerika Serikat. Akankah situasi ini membuat perang semakin panjang? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan juga pakar strategi PPAU alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sansoko Jati. Selamat sore Pak Agung dan juga selamat sore Mbak Fauzia. Namun kita sapa terlebih dahulu, kita tanyakan dulu Pak Agung. Pak Agung, untuk saat ini adalah kontrahegemoni oleh Iran ini terus berlangsung dan Amerika Serikat yang Anda sebutkan bahwa tampak sudah kelelahan atau endurance war-nya tampak mulai lengah. Untuk saat ini seperti apa Anda melihat bahwa serangan dari Israel juga tidak akan melunak dan terus melakukan serangan, terutama ada 31 gelombang serangan? Jadi pada hari kemarin itu adalah serangan ke-31 gelombang serangan dari Iran. Kalau kita ngelihat saya udah buat semacam paparan, itu Iran itu konstan, dia konstan.
serangannya, konstan setiap hari mengirim 1 atau 2 gelombang serangan. Jadi sehari ada 2 gelombang serangan kayaknya. Tapi Amerika dari awal tinggi sekali, tapi lama-lama menurun. Dan kenapa menurun? Karena pasti pesawat itu perlu maintenance, kemudian pilotnya perlu istirahat, kemudian krunya juga perlu istirahat. Akhirnya tidak mungkin untuk menyerang terus-menerus dengan tanpa jeda dan tanpa perawatan. Akhirnya sekarang declining. Nah, lebih parahnya lagi, mata yang untuk melihat, yaitu radar yang berada di Qatar, itu pada hari ke-10 itu diledakkan dengan menggunakan itu Shahid 136 itu. Hancur, tidak bisa digunakan. Akhirnya mata yang melihat rudal balistik, mata atau radar yang melihat itu sudah dilumpuhkan, dan sekarang semua tinggal mengharap. Akibatnya apa? Israel, khususnya Israel ya, itu standby-nya apa? Standby menggunakan pesawat tempur untuk menghadang Shahid. Dan Shahid ini bukan hanya ikut gelombang, tapi Shahid itu praktis sama Iran, itu diterbangkan sepanjang waktu. Mungkin tiap jam malah diterbangkan. Kenapa? Yang menjadi masalah adalah setiap kali ada drone yang ketangkap dan masuk radar, langsung dinyalakan sirene di Tel Aviv dan orang masuk bunker. Entah mau rudalnya rudal segede apa, yang gede sekali rudal Khoramsar itu, atau rudal Fatah, atau drone murah 20.000 itu semua masuk. Artinya apa? Tidak saja selain serangan sesungguhan yang memang mengancam objek vital strategis di Israel, tapi juga ada kiriman drone-drone yang membuat stres atau seperti tertekan masyarakat di Tel Aviv. Hampir sepanjang hari, sepanjang waktu, semua masuk dalam bunker lagi, 6 jam kemudian keluar, masuk lagi dalam bunker. Akhirnya tidak berjalan dengan normal. Selain memang timbul kerusakan yang terjadi yang betul-betul tepat sasaran, menghantam beberapa sasaran strategis di Tel Aviv, seperti kediamannya, markas besarnya IDF, kediamannya Presiden Netanyahu, bahkan sudah terbunuh tuh adiknya Perdana Menteri Netanyahu dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu. Jadi Anda menyatakan bahwa untuk saat ini Iran mampu mengimbangi, walaupun kita melihat bahwa ini merupakan perang asimetris, bahwa Iran mampu mengerahkan sejumlah drone tempurnya dengan Shahid 136 ini dan menargetkan sejumlah objek vital, terutama di Tel Aviv dan juga sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Dan Anda menyatakan bahwa untuk saat ini kontra hegemoninya Iran, bahwa Amerika Serikat sebagai pelindung kawasan Timur Tengah ini agak diragukan oleh para sekutunya. Ya betul. Karena pada saat tujuan, jadi gini, Amerika dan Israel sukses melaksanakan rencana penyerangan, yaitu secara tactical dan operasional. Operasional mengorganisasi semuanya, tactical sukses. Hampir semua sasaran bisa dihancurkan atau dibunuh atau apa, dan itu berhasil. Namun kenyataannya tactical output ini tidak menghasilkan strategic outcome, yaitu berupa tujuan utamanya apa? Regime change, masyarakat bergejolak, pemerintah runtuh, kemudian garda revolusi tidak bisa berfungsi, rudal pengayaan uranium dihentikan, dan juga proksi tidak berjalan. Dan ternyata proksinya masih aktif. Jadi sekarang bukan saja ada masalah di Hormuz, tapi juga di Laut Merah. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu Houthi dengan menggunakan rudal anti kapal telah berhasil merusak 2 kapal kontainer yang membuat praktis Laut Merah tertutup ataupun naik juga asuransinya, sehingga betul-betul Iran menekan tidak saja di Hormuz tapi juga di Laut Merah. Itu yang terjadi. Baik, kita tanya juga ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, ini Selat Hormuz merupakan salah satu kunci yang juga menjadi kartu trufnya Iran untuk memegang bawahan dalam situasi perang saat ini. Anda melihat seperti apa bahwa kunci dari Selat Hormuz ini tentu akan memicu beberapa negara, terutama di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dan juga sejumlah negara di Eropa terkait dengan harga minyak mentah dunia. Anda melihatnya apakah akan ada desakan bagi Amerika Serikat untuk maju di meja perundingan dan mengakhiri perang? Baik. Terima kasih Mas Herjuno. Jadi kalau misalnya kita lihat dukungan, ada 2 aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama dukungan secara internal yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, saat ini peta opini publik yang terjadi di Amerika Serikat ini mayoritas sudah menolak dan menentang terhadap serangan Iran, terlebih
ketika saat ini per 11 Maret ini sudah banyak media mainstream Amerika Serikat yang menyatakan bahwa jumlah penolakan ini lebih di atas 50%. Bahkan di Reuters hari ini menyebutkan bahwa penolakan ini sampai di angka 75% begitu. Namun yang kita harus lihat adalah bagaimana dukungan yang ada di internal atau domestik Amerika Serikat ini juga membagi antara partisan Republikan dengan Demokrat, di mana Republikan ini sebagian besar menyetujui hingga sekitar 79% menyetujui bagaimana Trump menangani Iran, dan bahkan hingga 70% menyatakan bahwa Iran ini memang valid sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat hanya sekitar sekitar 18% angka tertingginya dari Demokrat yang mendukung aksi militer terhadap Iran ini. Nah, namun kalau kita lihat ada dua faktor yang menurut saya tidak akan bertahan terhadap dukungan Republikan ini, karena pertama kita lihat bagaimana korban-korban prajurit yang sudah dirilis informasinya oleh Department of War ini menunjukkan penurunan atau erosinya dukungan dari Republikan dengan akibat jumlah pasukan yang semakin bertambah, korban pasukan dari Amerika Serikat yang bertambah. Nah, yang kedua juga adanya pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Mas Herjuno bahwa lonjakan harga BBM ini sudah tidak lagi juga menjadi problemnya negara-negara lain saja, tapi juga terlebih Amerika Serikat sendiri ini mempertimbangkan harga BBM yang meningkat di Amerika Serikat ini juga akan terus jika semakin naik gitu ya, meskipun hari kemarin dan hari ini kita lihat angkanya menurun akibat adanya pelepasan pelepasan oil reserve dari D7 countries, tetapi memang jika ini angkanya terus meningkat dan bahkan yang disebutkan oleh spokespersonnya militer Iran bahwa IRGC bahwa dia akan siap hingga angka $200 per barrel, maka tentu dukungan yang tadi kita sebutkan, kita lihat dari Republikan tidak akan bertahan lama, Mas Herjuno. Ya, artinya untuk saat ini meja perundingan masih tertutup dan juga tentunya perang ini akan makin berlanjut. Seperti apa Anda melihat bahwa kemungkinan dari desakan dalam negeri dan juga tadi Eropa itu untuk memajukan proses perundingan? Baik. Kalau kita lihat dari dukungan tadi dilihat dari dukungan domestik. Nah, kalau kita lihat dari dukungan koalisi atau dukungan teman sekutu Amerika Serikat sendiri, kita lihat bagaimana beberapa waktu sejak Trump meminta dukungan dari para koalisi, Spanyol sudah dengan ketat menyatakan tidak bersedia untuk mendukung. Meskipun begitu, kita lihat juga bagaimana sekarang Amerika Serikat juga Inggris gitu misalnya, Inggris agak galau gitu ya karena dia maju mundur, awalnya tidak mendukung namun sekarang mendukung dan bahkan mengirimkan juga salah satu anti drone vehicle, pesawat anti drone yang akibat terlebih karena Cyprus, salah satu anggota NATO itu juga terdampak dari serangannya Iran. Dan salah satu yang juga tadi disebutkan bahwa Australia juga memutuskan untuk mengirimkan beberapa pesawat dan juga beberapa pesawat lainnya gitu ya untuk mendukung Amerika Serikat dengan konteksnya adalah collective defense, begitu Mas Herjuno. Ya, Inggris, Prancis dan juga Jerman masih memberikan dukungan namun tidak akan mengikuti perang Trump terhadap Iran untuk saat ini. Dan Pak Agung, untuk saat ini bahwa Amerika telah memajukan sebuah drone baru yang namanya Lucas ini untuk dijadikan salah satu senjata baru untuk melawan Syahid 136. Menurut Anda seperti apa kekuatan dari Lucas ini di perang Iran, terutama saat ini Amerika dan Israel terus melancarkan serangan terhadap Iran? Namun jawabannya kita jawab di sela jeda hanya di Kompas Petang.
Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan perang antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran, dan saat ini gempuran terus terjadi di mana Iran terus membalas, di mana lokasi target-target objek vital di Israel seperti di Haifa itu telah dibombardir juga oleh Iran, dan saat ini Amerika Serikat telah meluncurkan salah satu teknologi terbarunya yakni LUCAS, salah satu drone yang menjadi tandingan Shahid 136 yang diklaim salah satu drone terbaik yang dimiliki Amerika Serikat untuk menggempur wilayah Iran. Untuk membahasnya kami telah bersama dengan Agung Sangsoko Jati, pakar PAU atau alumni dari US War College Amerika Serikat. Pak Agung, untuk saat ini bahwa Amerika Serikat mengklaim telah meluncurkan sebuah drone baru bernama LUCAS yang ini juga dinyatakan sebagai tandingan Shahid 136 yang selama ini terus menyulitkan Amerika Serikat dalam peperangan antara Amerika Israel dan juga dengan Iran. Seperti apa Anda melihat bahwa LUCAS ini mampu menandingi di mana Shahid 136 yang terus membombardir wilayah Israel dan juga kawasan Timur Tengah? Jadi sebetulnya LUCAS atau Low Cost Unmanned Aircraft System ini adalah drone yang didesain oleh Amerika untuk melaksanakan fungsi seperti rudal Shahid, drone Shahid. Jadi memang inilah uniknya ya, kok bisa-bisanya Amerika meniru drone yang desainnya dari Iran, yaitu Shahid 136. Bentuknya mirip. Bentuknya mirip, itu persis tiruannya. Orang Amerika bilang itu tiruannya. Kenapa? Karena ternyata drone ini berbeda dengan prinsip Amerika yang kualitas tinggi, harga mahal. Ini betul-betul murah dan betul sangat efektif. Mereka melihat sendiri bagaimana dalam perang yang 12 hari tahun lalu. Dan mereka lebih terkesan lagi atas derivatnya Shahid 136, yaitu geranium yang di Rusia dinamakan geran. Yang betapa sangat ampuhnya, yang bisa menghancurkan tank, bisa banyak tugasnya, terbang jauh, macam-macam fungsinya dan sangat sukses. Nah, LUCAS ini adalah tiruan yang dibuat Amerika, dan tentu kalau di Amerika harga lebih mahal, harganya 2,5 kali lipat. Jadi kalau Shahid 136 harga resminya 20.000, LUCAS itu disebutkan 50.000 harganya. Berarti dua kali setengah. Namun berdasarkan kemampuan, ternyata LUCAS ini kemampuannya untuk mengangkut senjata tidak sekuat daripada rudal Shahid. Dan ini LUCAS ini digunakan sekarang oleh marinir Amerika. Dan marinir Amerika melepaskannya dari kapal, yaitu dari kapal induk ataupun kapal perusak, dan sekarang gugus tugasnya itu sedang meninggalkan pantai dekatnya pantai Oman. Dia sedang replenish, sedang mengisi BBM, bahan bakar, logistik. Karena sudah hampir 2 minggu, mungkin kapal induknya tidak perlu ganti bahan bakar, kan dia menggunakan nuklir. Tapi kan ada pesawat yang harus dikasih bahan bakar, amunisi harus ditambah, nanti dia harus pergi menuju ke pangkalan, dan nggak mungkin. Biasanya berlabuhnya di Bahrain, tetapi Bahrain kan sudah di bawah penguasaan atau bawah pengawasan daripada Iran, jadi nggak mungkin. Nah sekarang akhirnya ini akan menimbulkan masalah bagi Amerika, yaitu tidak ada radar, karena radar di Qatar, radar yang terbaik yang bisa mengawasi rudal, balistik dan segala macam itu dihancurkan tanggal 10. Nah backupnya adalah sistem radar Aegis-nya kapal-kapal ini. Nah sekarang kapal ini pergi, berarti Amerika atau pihak Israel nggak ada. Sehingga itulah alasannya kenapa pesawat tempur F-22 yang hebat itu digunakan untuk nyanggong rudal Shahid, bayangkan. Dan cara menjatuhkannya tidak bisa menggunakan rudal Sidewinder yang harganya $500 juta, karena rudal itu pencari panas, sedangkan Shahid sama sekali panasnya tidak memenuhi syarat untuk sebuah panas pesawat yang cukup, radiasinya untuk ditembak. Akhirnya Amerika untuk melumpuhkan satu rudal Shahid, dia menggunakan rudal M120 MRAM yang harganya harganya adalah $2,5 juta. Jadi bayangkan rudal Shahid yang dikirimkan secara satu-satu atau beramai-ramai itu harga $20.000 dijatuhkan menggunakan rudal seharga $2,5 juta. Ini yang disebut dengan war of attrition. Di bidang ekonomi, war of attrition. Di samping juga attrition di bidang moral pendukungnya, attrition di bidang dukungan politik. Seperti yang dibilang tadi, sekarang di Amerika masalahnya adalah bukan malah senator atau masalah kongresnya, semua banyak yang pro-Israel. Masalahnya, meskipun mereka pro-Israel, tapi pada saat nanti pemilihan sela nanti bulan November, yang terjadi adalah mereka milih ikut pendukungnya yang minta berhenti perang atau loyal sama Israel yang membantu dia dalam semua keuangan atau dukungan. Nah ini akan pertahanan mereka, dan
Saya yakin pada titik nanti dengan satu dorongan lagi semua akan berbalik meminta untuk ini dihentikan karena memang pendukungnya juga kebanyakan minta ini dihentikan. Ya, baik. Tentu perang ini menjadi salah satu sorotan dan kita juga masih terhubung dengan Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Fauzia, bahwa terkait dengan perang ini persenjataan terus bergulir dan juga Amerika Serikat terus meluncurkan teknologi terbarunya di perang melawan Iran. Seperti apa Anda melihat bahwa senjata yang diluncurkan oleh Amerika Serikat ini terus menggempur wilayah Iran dan bagaimana perang ini dapat diakhiri dan kemudian beberapa pihak akan maju di meja perundingan? Terima kasih Mas Herjuno. Kalau dari saya melihat ada dua yang sangat stand out, yaitu bagaimana baru-baru ini dukungan politis penuh yang disampaikan oleh Australia, namun harus digarisbawahi bahwa kontribusi militer atau dukungan yang sifatnya militer ini terbatas. Tadi disampaikan terkait dengan MREM. Nah, ini MREM ini Australia juga berkeputusan untuk pemerintah Albanisi ini dengan cepat menyatakan dukungan yang bahkan kontribusi militernya ini melalui juga paket-paket rudal udara MREM gitu ya yang dikirimkan oleh Australia dengan mandatnya adalah mendukung pertahanan negara Teluk. Nah, kalau kita lihat selain juga memang juga mengirimkan beberapa pesawat, salah satu pesawatnya yaitu Wedgetail. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat bagaimana dukungan Australia ini digambarkan sebagai memperpanjang mata telinga dan juga berusaha untuk meningkatkan efektivitas dari pertahanan udara yang tadi disampaikan oleh Pak Agung juga bahwa ini semakin menurun erosi begitu ya. Namun jika kita mempertimbangkan tentang perundingan, kita harus ingat juga bahwa statement yang disampaikan selaras oleh dari spokesperson atau juru bicara Iran maupun Kementerian Luar Negeri Iran sampai saat ini menyatakan tidak akan membuka negosiasi begitu ya. Nah, dalam konteks ini ada kualitas koalisi yang dimiliki oleh Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Teluk maupun negara-negara sekutu seperti tadi Australia maupun salah satunya Inggris yang menyatakan bahwa dia tidak akan aktif menyerang tetapi akan menyalakan program atau posisi defensif aktif begitu. Nah, dalam konteks ini saya rasa kohesivitas koalisi akan sangat menentukan kemana arah negosiasi selanjutnya bagi Amerika Serikat maupun Iran. Baik, untuk saat ini tentu kita masih terus menyoroti bagaimana perkembangan terkini dari perang antara Amerika Serikat dengan Israel dengan Iran dan tentunya kita akan terus melihat bagaimana upaya negosiasi akan terus dilakukan oleh sejumlah pihak agar perang ini dapat berakhir. Terima kasih atas analisis Anda, Bapak Marsama TNI Purnawiran Agung Sasongko Jati, alumni dari US Air Force College, dan juga Fauzia Cempaka Timur, peneliti Indo Strategic Intelligence telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Usai jeda saudara, informasi terkini terkait dengan sirine bunyi dengan adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Petang. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal-rudal sebagai balasan terhadap sasaran target vital dan strategis Amerika Serikat serta Israel. Media Iran juga menuliskan pada Selasa waktu setempat, waktu Iran maksud kami, kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang ke-37 serangan telah diluncurkan.
Pemimpin Kuwait menegaskan tidak akan membiarkan negara manapun mengancam wilayahnya termasuk Iran. Pemerintah Kuwait akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan warganya. Ia menyatakan tidak akan menoleransi pihak manapun yang mengancam keamanan wilayahnya termasuk menyerang gedung pemerintahan serta bandara di Kuwait. لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية. Usai jeda saudara, sirena bunyi adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Sirine bunyi adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Rudal Iran kembali menembus pertahanan udara Israel. Serangan ini sempat membuat Israel mengingatkan warganya untuk berlindung di tempat aman. Otoritas Israel menyatakan tidak ada laporan kerusakan ataupun korban akibat serangan ini. Serangan rudal yang masuk ke wilayahnya direspon Israel dengan drone yang menyasar peluncur rudal Iran. Dalam video serangan yang dirilis kemarin, militer Israel tidak menyebut lokasi dan waktu serangan. Serangan tampak menyasar peluncur rudal Iran yang tengah bergerak di jalan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.